Bab 106. Cinta perjodohan suamiku. Ryan tidak melepaskan tangan Ayla sama sekali. Selama dia belum mendapatkan jawaban dari wanita yang sebentar lagi akan menjadi ibu untuk kedua calon anak-anaknya. Ri, lepasin dulu tangan aku. Jangan seperti ini, nanti ayah dan papa masuk. Terus melihat kamu memegang tanganku seperti ini. Ayla ingin menarik tangannya, namun bukannya terlepas. Tapi tangan Ayla yang satunya lagi, malah kembali dicekal oleh Ryan. Apa salahnya mereka melihat aku memegang tanganmu? Lagian tidak akan ada yang masuk, sebelum masalah kita selesai. Ujar Ryan yang semakin merengkuh tubuh Ayla. Ryan, kamu belum sembuh, jangan seperti ini, bagaimana jika lukamu kembali mengeluarkan darah? Ayla sedikit menjaga agar tubuhnya tidak terlalu menempel pada dada Ryan. Karena setelah mendengar ucapan Ayla, jika pernikahan Nando tidak bisa dibatalkan lagi. Ryan langsung duduk dari posisi baringnya. Aku lebih baik sakit daripada harus kehilanganmu. Jika perlu aku ingin memilih mati saja. Ketimbang aku harus menyaksikan pernikahan kalian. Ucap Ryan lirih, menahan gejolak yang ada di dalam hatinya. Kamu bika apa sih? Siapa yang akan membantuku menjaga si kembar? Jika kamu mati. Ayla langsung mencubit lengan Ryan. Kenapa kamu malah mencubit tanganku? Aku ini benar-benar sedang serius, Ay. Kamu itu harusnya aku pukul, bukan hanya dicubit. Ngakunya CEO, tapi bodohnya nggak hilang-hilang. Kata Ayla yang sudah berhasil menjauhkan tubuh mereka. Karena takut bila terkena gerakan tubuhnya. Dada Ryan yang luka akan mengeluarkan darah lagi. Maksudmu? Ryan mendadak menjadi Lola, seperti para autor yang suka ngeblank. Maksudku, kamu itu CEO yang otaknya nggak dipakai. Sekarang aku tanya padamu. Apakah kita ini sudah bercerai? Ayla bertanya dengan sedikit geram. Tentu saja belum, karena sampai kapanpun, aku tidak akan melepaskanmu. Aku sangat mencintaimu sayang, aku mohon, beri aku kesempatan kedua. Ujar Ryan lagi. Yang mengira jika Ayla malah membahas perceraian mereka berdua. Jika belum mendapatkan surat cerai darimu. Lalu bagaimana aku bisa menikah bersama Kak Nando? Kecuali jika kamu sudah melepasku. Apakah kamu serius? Oh, astaga. Kenapa aku bodoh sekali tidak memikirkan itu? Tapi, tunggu dulu, cincin yang ada di jari manismu, punya siapa? Bukannya waktu itu kamu sendiri yang bilang, jika itu cincin tunangan kamu dan Nando. Ryan langsung melihat ke arah jari manis Ayla, yang masih memakai cincin itu. Ini maksudmu? Ini memang diberikan oleh Kak Nando, tapi yang memesan khusus cincin ini adalah suamiku sendiri. Hanya saja, dia terlalu sibuk dengan kekasihnya. Sehingga dia lupa untuk mengambil kembali cincin ini, dan memberikan kepadaku. Begitu mendengar ucapan Ayla, Ryan langsung menarik Ayla, lalu memeluknya dengan erat. Karena dia memang baru ingat, jika dia sendirilah yang memesan cincin itu untuk ulang tahun Ayla. Sebelum terjadi pertengkaran di antara mereka. Yang akhirnya membawa Ryan memilih untuk tinggal di apartemennya. Flashback. Selamat siang Tuan Ryan. Ini adalah barang yang paling bagus di toko ini. Tuan tinggal pilih, model cincinnya yang seperti apa. Sambut manajer toko perhiasan dengan sangat sopan. Toko ini pun sangat terkenal di kota A. Iya siang juga, saya ingin cincin yang model seperti ini. Tapi cincinnya harus jadi sebelum tanggal 19 bulan ini. Karena ini untuk kado ulang tahun istri saya. Ujar Ryan yang memang ingin memberikan Ayla sebuah cincin berlian yang harganya miliaran rupiah.
Baiklah, Tuan tinggal tanda tangan di sini. Dan setelah cincinnya jadi, kami akan langsung menghubungi Anda. Terang manajer itu lagi. Karena mereka semua memang sudah mengenal pewaris tunggal Erlangga itu. Sebab Rian sudah sering ke toko mereka mengantarkan Mama Sonya. Ini, saya bayar lunas sekarang. Dan saya harap, bila tiba waktunya nanti, cincinnya sudah siap. Rian langsung saja membayar lunas cincin pesanannya hari itu juga. Karena tidak ingin menunda niatnya yang ingin memberikan istrinya hadiah. Namun siapa sangka, ketika waktunya sudah tiba. Pertengkaran besar terjadi di antara mereka. Yaitu di saat Rian menamparkan Ayla, lalu tidak hanya sampai di situ. Pada hari itu, Rian pun meninggalkan Ayla di rumah mereka sendirian sampai kurang lebih 2 bulan lamanya. Setelah Rian menyadari jika dia mencintai Ayla, Rian ingin kembali ke rumah untuk memulai hubungan yang baru bersama Ayla. Namun sebelum itu, Rian ingin mengakhiri hubungannya dengan Bella terlebih dahulu. Dan tanpa sengaja, Rian malah mendengar percakapan antara Bella dan Sanjaya yang akan menghabisi nyawa Ayla. Bila kehadiran Ayla mengancam posisi Bella. Sebab itulah Rian masih terus bersandiwara kala itu, jika dia masih tetap mencintai Bella bukan Ayla. Meskipun dia sendiri begitu tersiksa melihat kedekatan antara Ayla dan Nando. Aku ingat, ini aku yang memesan sendiri untuk ulang tahunmu. Tapi bagaimana cincin ini ada padamu? Karena seingatku, aku tidak mengambil cincin ini. Rian mengelus tangan Ayla yang tersemat cincin berlian yang pernah Rian beli, tapi tidak dia ambil. Ini cincinnya ya. Waktu itu Kak Nando ingin memesan cincin untuk pertunangan dia dan kalonya. Lalu Kak Nando ingin membeli cincin ini. Tapi pegawai toko itu bilang, jika cincin ini adalah pesanan putra Erlangga untuk istrinya. Dan berkat bantuan Papa, cincin ini sampai padaku. Ucap Ayla setelah selesai bercerita. Kalian benar-benar keterlaluan, apa kamu tahu? Aku hampir gila memikirkan pernikahan kamu dan Nando. Pantas saja ketika pertama kali melihat cincin ini, aku seperti pernah melihat sebelumnya. Rian berhenti sesaat, sebelum kembali melanjutkan ucapannya. Tapi sayang, aku sangat bersyukur. Akhirnya cincin ini berada pada pemiliknya. Walaupun bukan aku sendiri yang memberikannya padamu. Seru Rian kembali lagi memeluk Ayla yang ikut duduk di ranjang bersamanya. Terima kasih kamu masih mau memberikan aku kesempatan kedua. Meskipun begitu banyak mak pembaca yang ingin kamu bersama Nando, bukan bersamaku. Tapi percayalah, aku akan membuktikan pada mereka. Jika aku benar-benar mencintaimu dan akan membahagiakan kamu dan kedua calon anak kita. Rian sengaja menyinggung para pembaca semua. Sebab sedikit banyaknya kebahagiaan yang dia rasakan sekarang, berkat para mak Raeder juga. Tapi kenapa kamu tiba-tiba mencintaiku? Bukankah waktu itu kamu bilang hanya menganggap aku sebagai sahabatmu? Tanya Ayla sengaja menggigatkan Rian pada ucapannya waktu itu. Aku yang terlalu bodoh tidak menyadari jika aku sudah mencintai istriku sendiri sejak lama. Mungkin dari awal kita menikah, aku sudah mencintaimu. Maafkan aku telah membuatmu meneteskan air mata. Rian mengecup dahi Ayla begitu lama, untuk menyalurkan semua rasa cintanya. Bab 107. Apakah aku boleh bertanya? Tapi tolong jawablah dengan jujur. Rian melepaskan pelukannya dan menatap mata Ayla penuh harap. Katakan saja, akan aku menjawab, jika aku bisa menjawabnya. Ayla pun balas menatap mata Rian. Waktu di ruangan ICU tadi, kamu memanggilku sayang kan? Apakah kamu benar masih sayang kepadaku? Tidak maksudku, apakah kamu masih mencintaiku? Setelah apa yang sudah aku lakukan padamu? Tanya Rian seperti takut mendengar jawaban dari Ayla. Menurutmu?
Ri, jika aku boleh jujur, sebetulnya aku masih kecewa padamu. Walaupun kamu memiliki alasan saat melakukannya. Namun bila kamu bertanya apakah aku masih mencintaimu, maka jawabannya masih sama di saat malam aku mengungkapkan perasaan aku padamu. Jawab Ayla yang yakin dengan keputusannya untuk kembali memulai rumah tangga mereka lagi. Jadi kamu juga masih mencintai aku? Rian kembali mengulangi pertanyaan yang sama. Iya, aku masih mencintaimu. Meskipun di saat aku pergi meninggalkan rumah kita, aku sangat membenci dirimu dan ingin melupakanmu secepatnya. Namun semuanya tidak semudah bagi orang yang belum pernah merasakannya. Apalagi setelah Papa dan Kak Nando datang menjelaskan kepadaku, jika kamu melakukan semuanya demi melindungi nyawaku. Perasaan itu kembali dengan sendirinya. Ayla menghela nafas berat. Memikirkan perjalanan dia yang sudah pergi meninggalkan rumah karena ingin menjauh dari kehidupan Rian. Namun ternyata takdir dari autor masih membawanya untuk bersama Rian kembali. Terima kasih kamu masih mencintai dan mau memberikan aku kesempatan kedua. Aku berjanji akan membahagiakanmu dan kedua anak kita. Sekali lagi maafkan aku yang sudah menolakmu sejak awal kita dijodohkan. Rian tersenyum bahagia sampai dia meneteskan air matanya. Begitupun dengan Ayla, dia juga ikut meneteskan air mata bahagianya. Karena setelah menempuh perjalanan panjang, penuh liku-liku, biduk rumah tangganya masih bisa diselamatkan. Tanpa aba-aba, Rian menundukkan kepalanya lalu ditempelkan pada perut Ayla yang sudah terlihat sangat besar. Karena kehamilan Ayla sudah menginjak 8 bulan. Apalagi Ayla mengandung 2 orang bayi sekaligus. Anak-anak Papa, terima kasih. Berkata kalian berdua, Mama kalian mau memaafkan Papa. Ujar Rian sebelum dia mencium perut Ayla. Ri, jangan seperti ini. Kamu membuatku malu dan geli. Ucap Ayla tertawa. Karena merasa lucu melihat kelakuan Rian. Mendengar ucapan Ayla, Rian pun kembali lagi mendudukkan tubuhnya seperti tadi. Sayang, apa aku boleh meminta sesuatu padamu? Tanya Rian dengan tangan mengelus pipi Ayla yang terlihat lebih cubi. Meminta apa lagi? Perasaan sudah hampir 2 jam. Kamu banyak sekali permintaannya. Sedangkan aku belum meminta apa-apa darimu. Ayla sengaja mencibir seperti itu, agar Rian tidak mengetahui jika dia merasa gugup di saat Rian memanggilnya dengan sebutan sayang. Setelah ini, kamu boleh meminta apapun dariku. Nyawa aku pun, akan aku berikan kepadamu. Asalkan itu bisa membuat kamu bahagia. Seru Rian mengungkapkan betapa dia mencintai Ayla. Tapi aku ingin kamu jangan memanggil namaku lagi. Tolong baik tidak aku dengan sebutan sayang juga. Rian kembali mengenggam kedua tangan Ayla seperti tadi. Apa? Baik tidak sayang? Ayla tergagap, dengan pipinya yang sudah berubah menjadi warna merah, seperti cabai keriting. Iya baik tidak aku sayang? Seperti aku yang akan memanggilmu sayang juga. Kap. Rian mencium bibir Ayla secepat kilat. Karena dia tidak tahan melihat rona merah di wajah cubi Ayla. Yang terlihat Ayla semakin menggemaskan di mata Rian. Ri. Ucapan Ayla terhenti, karena Rian kembali mencium bibirnya. Tolong panggil aku sayang. Jika tidak, aku akan terus mencium bibirmu. Ucap Rian sambil tangannya mengelap sudut bibi Ayla. Pasti sekarang dia tidak punya pilihan kan? Jika tidak mau memanggilku sayang, akan aku cium lagi dia. Meskipun di depan orang tua kamu. Rian tersenyum penuh kemenangan. Karena apapun yang akan Ayla pilih nanti, kedua-duanya menguntungkan Rian sendiri. Bagaimana bisa seperti itu? Semuanya kamu yang untung. Rutuk Ayla yang belum mendapatkan alasan untuk menolak. Untung apanya? Aku hanya ingin mulai sekarang kamu memanggilku sayang, bukan Rian lagi. Kamu memanggil Nando, Kak Nando.
Si cacing kremi juga sama. Sedangkan kamu sebut nama seperti kamu menyebutkan si agar-agar saja. Keluh Rian yang baru disampaikan hari ini. Sebetulnya Rian sudah lama ingin protes masalah panggilan nama. Namun dia tidak memiliki alasan untuk itu. Cacing kremi, agar-agar. Ayla hanya fokus pada dua kata itu. Iya, cacing kremi itu Andre. Kalau agar-agar si Pinocchio. Sebut Rian dengan nada malasnya. Sayang, kamu tidak boleh mengubah nama orang sembarangan. Nama mereka bagus gitu juga. Ayla mengeleng-gelengkan kepalanya. Iya, terserah siapa saja nama mereka. Aku hanya minta kamu manggil aku sayang. Rian mencium tangan Ayla yang masih berada dalam genggamannya. Sehingga membuat Ayla tersenyum sipu. Dan dia pun menganggukkan kepalanya. Pertanda jika dia sudah setuju memanggil Rian sayang juga. Meskipun dia masih malu untuk mengatakannya. Karena tidak mungkin kan dia membiarkan Rian menciumnya di depan orang tua mereka. Terima kasih. Aku sangat bahagia sayang. Andai dari awal aku menerima dirimu, maka kamu dan anak kita tidak akan pernah tersakiti. Rian melonggarkan pelukannya, dan mencium kening Ayla dengan air mata yang kembali menetes dengan sendirinya. Sudahlah, jangan mengingat yang sudah terjadi lagi. Mari kita mulai lembaran baru bersama kedua anak kita. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadikan pelajaran untuk kita ke depannya. Tidak ada rahasia antara suami istri, karena baik untuk kita. Belum tentu baik untuk pasangan kita. Ucap Ayla tersenyum. Dan mengucapkan kata-kata yang pernah Mama Sonya ucapkan kepada Rian juga. Lain Rian dan Ayla. Lain pula para orang tua mereka di luar. Demi memberikan waktu untuk anak-anak mereka. Para orang tua itu rela menunggu di depan ruang rawat. Apa yang mereka bicarakan? Kenapa lama sekali? Nanti makanan ini tidak enak lagi jika terlalu lama. Mama Sonya kembali duduk di samping suaminya. Tunggulah sebentar lagi, biarkan mereka berbaikan di sini. Jika menunggu Rian sembuh pasti mereka berdua akan merasa canggung. Lalu bagaimana Ayla akan merawat Rian? Bunda Mirna pun akhirnya angkat bicara juga. Setelah dari tadi hanya menjadi pendengar. Anakku ternyata tidak sehebat diriku Rit. Aku dari dulu tidak pernah salah dalam menilai seseorang wanita. Lah Rian sudah aku pilihkan putrimu yang paling pantas untuk mendampinginya. Malah dia memilih Putri Sanjaya yang gila itu. Ungkap Tuan Harry merasakan sedikit jengkel. Bila kembali mengingat itu. Belum juga ayah Ridwan menjawab ucapan Tuan Harry. Kedatangan seorang wanita sudah mengalihkan mereka semua. Selamat sore Om, Tante. Sapa seorang wanita cantik pada Tuan Harry dan Mama Sonya. Waduh, Mimin juga kecewa dengan Ayla. Dengan gampang dia menerima Rian kembali. Waduh. Bab 108. Selamat sore, Om, Tante. Sapa seorang wanita cantik kepada Tuan Harry dan Mama Sonya. Setelah menyalimi mereka berdua, wanita itu melakukan hal yang sama pada ayah Ridwan dan Bunda Mirna juga. Sore juga nak. Jawab mereka serempak. Oh ya, perkenalkan ini Anita, calon dokter spesialis jantung. Dia yang membantu Nando. Waktu Ayla hampir keguguran. Tuan Harry memperkenalkan Anita. Jadi kamu yang sudah menolong putri Tante nak. Maaf, Tante tidak mengenalimu. Ternyata kamu bukan hanya cantik, tapi juga wanita yang sangat baik. Ucap Bunda Mirna yang langsung memeluk Anita. Tante terlalu memuji. Anita adalah sahabat mereka, Tan. Jadi memang sudah seharusnya Anita membantu mereka. Anita ikut membalas pelukan dari Bunda Mirna. Setelah melepaskan pelukan mereka, Anita memperhatikan pada kedua pasangan baya itu beserta ada beberapa barang yang berada di atas bangku tunggu.
Ini kenapa barang-barangnya ditaruh di luar seperti ini? Kenapa tidak dibawa ke dalam tan? Anita bertanya heran. Karena tadi dia memang berniat ingin melihat Ryan dan bertemu Ayla sekalian. Namun dia malah bertemu para pasangan baya itu menunggu di samping pintu masuk. Kami sengaja ingin menunggu di sini, sekalian menikmati angin. Tuan Harry sudah menjawab lebih dulu. Karena takut para istri mereka mengatakan jika mereka sengaja menunggu Ryan dan Ayla menyelesaikan masalah rumah tangganya. Kan tidak pantas bagi seorang pemilik Erlangga Group harus menunggu seperti anak kecil. Pikir Tuan Harry sendiri. Sepertinya kita masuk sekarang saja Mir. Soalnya kita sudah terlalu lama bersantai di sini. Mama Sonya mengambil barang-barang yang mereka beli tadi untuk dibawa masuk ke dalam. Lagi mumpung ada Anita, Mama Sonya langsung saja mengajak Bunda Mirna masuk. Karena suaminya tidak akan melarang mereka bila ada Anita. Karena mereka sudah menunggu di sana kurang lebih hampir 2 jam. Namun Tuan Harry dan Ayah Ridwan tetap tidak mengizinkan mereka berdua masuk. Termasuk para perawat yang akan memeriksa keadaan Ryan. Ceklek. Pintu dibuka oleh Bunda Mirna dengan pelan. Seolah-olah takut membangunkan Ryan. Namun ternyata yang tidur bukan Ryan, tapi malah Ayla. Karena setelah masalah yang mereka bahas selesai, Ayla langsung mengatakan kepada Ryan, jika dia mengantuk ingin tidur. Lalu Ryan pun menyuruh Ayla ikut tidur di sampingnya. Dan hanya beberapa menit saja, Ayla sudah tertidur dengan nyenyak. Apalagi Ryan mengelus kepalanya dengan lembut. Tentu saja Ayla akan cepat tidur. Ayla tidur? Tanya Bunda Mirna mendekat ke arah ranjang dengan langkah dan suara yang pelan. Iya Bun. Mungkin Ay memang terlalu capek tidak istirahat dengan benar. Apalagi saat dia diculik. Ryan kembali mengelus kepala Ayla penuh kasih sayang. Meskipun kedua orang tuanya sudah masuk. Ditambah lagi dengan Anita. Ryan tidak merasa canggung ataupun sebagainya. Yang ada malah Ryan semakin menunjukkan jika dia benar-benar sangat mencintai istrinya itu. Nit, kamu sudah kembali. Ryan duduk dengan pelan, karena takut Ayla terbangun. Sebab dia baru menyadari bahwa gadis yang berada di belakang Mama Sonya adalah Anita sahabat SMA-nya dulu. Aku baru kembali hari ini. Namun dari bandara tadi, aku langsung ke sini. Karena aku ingin melihat keadaan kalian. Dan aku tahu dari Nando, jika kamu kena tembak. Ucap Anita menjabat tangan Ryan. Ini, untuk Ayla. Dan semoga kamu cepat sembuh seperti sedia kala. Ucap Anita memberikan bingkisan yang dia bawa. Namun Anita menaruhnya di atas nakas samping ranjang Ryan. Terima kasih. Padahal kamu sudah mau datang saja, sudah cukup Nit. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Aku tidak membawanya untukmu. Tapi untuk Ayla dan kedua calon keponakanku. Kata Anita mencibir. Setelah mengatakan itu, Anita duduk di salah satu sofa yang ada di sana. Lalu Anita pun duduk di samping Bunda Mirna. Ini adalah ruang VIP tempat Ryan dirawat. Bagaimana keadaan kamu sekarang? Sepertinya sangat baik ya. Apalagi Ayla sudah memaafkan kamu seperti ini. Anita tersenyum bahagia. Karena Anita memang tahu, jika hubungan Ryan dan Ayla begitu banyak mendapatkan ujian. Melihat mereka bisa seperti sekarang. Tentu Anita ikut merasa senang. Kamu benar sekali, keadaanku jauh lebih baik. Setelah istriku ini mau memaafkan semua kesalahanku. Oh ya Nit, mau berapa lama kamu di sini? Kenapa? Mungkin 1 minggu. Jawab Anita melihat ke arah Ryan yang terus mengelus rambut Ayla. Agar Ayla tidak terbangun mendengar suara mereka. Tidak ada, aku hanya ingin mentraktirmu. Jika aku sudah sembuh. Bukankah aku sudah berjanji padamu waktu itu? Ryan yang memang pernah berjanji kala pertama kali,
dia mengetahui berita kehamilan Ayla dari Anita. Dan terima kasih kamu sudah membantu menjaga istri dan anakku waktu mereka dirawat di sini. Semuanya berkat kamu dan Nando, sehingga aku bisa bersama dengan mereka. Tidak perlu berterima kasih kepadaku. Orang yang paling berjasa itu Nando, bukan aku. Oh ya, kata Nando tadi, dia sedang menjemput tunangannya di bandara. Mungkin sekarang mereka sedang dalam perjalanan menuju ke sini. Ucap Anita yang sudah tahu, siapa tunangan Nando yang sebenarnya. Benarkah? Rian melihat ke arah papa dan mertuanya. Yang berada di sofa satunya lagi. Entah apa lagi yang dibahas oleh kedua orang tua itu. Benar. Untuk apa aku berbohong? Apa kamu belum berbaikan dengannya? Entahlah. Dia sendiri yang memutuskan persahabatan kami. Pas di saat Ayla dirawat di rumah sakit ini. Setelah dia memukulku secara membabi buta, dia mengatakan itu, lalu langsung pergi. Rian malah sedikit tersenyum saat mengatakan itu. Karena ternyata selama ini Nando benar-benar memperlakukan Ayla seperti adik perempuannya sendiri. Berbeda dengan ucapannya pada Rian, yang akan merebut Ayla, bila Rian menyia-nyiakannya. Itu karena dia sangat menyayangi istrimu. Lagian salah kamu sendiri yang menyembunyikan semuanya dari orang lain. Akhirnya bukan hanya Ayla yang menjadi korban, tapi dirimu sendiri juga. Ucap Anita mengelengkan kepalanya. Karena merasa keputusan Rian benar-benar konyol. Apakah kamu sudah mengenal tunangan Nando? Tanya Rian setelah dia meminum obat yang diberikan oleh Mama Sonya. Tentu saja sudah. Kami sudah beberapa kali bertemu. Jawab Anita yang tidak mau memberitahu Rian siapa tunangan Nando. Siapa gadis itu? Yang sudah membuatnya jatuh cinta. Aku kira dia benar-benar akan merebut istriku. Lalu menikahinya. Karena setahuku, dia sudah lama menyukai Ayla. Keluh Rian yang tetap merasa cemburu. Kamu ini sangat payah. Jika Nando mau, tentu dia sudah merebut istrimu sejak lamari. Iya kan, Tante? Anita meminta pendapat dari Mama Sonya. Karena Bunda Mirna sedang pamit ke kamar mandi. Dari tadi memang Mama Sonya hanya diam menyimak percakapan Anita dan Rian saja. Iya, kamu benar sayang. Rian memang sangat payah. Dia hampir saja membuang berlian demi batu kerikil. Untung saja, Nak Nando tidak merebut istrinya. Mama Sonya membenarkan, jika anaknya itu memang sangat payah dalam urusan perasaan. Berbeda bila dalam mengurus perusahaan. Rian malah lebih ahli daripada papanya. Ceklek. Nando dan tunangannya yang datang berkunjung. Mendengar pintunya dibuka. Sontak Rian pun melihat ke arah pintu dan Bab 109. Ceklek. Pintu dibuka dari luar, oleh Nando yang diikuti oleh satu orang wanita, dan satu orang laki-laki menyusul di belakangnya. Tidak lupa di tangan mereka bertiga, ada bingkisan yang entah akan diberikan kepada Rian atau Ayla. Mendengar suara pintunya dibuka, Rian pun ikut menoleh melihat ke sana. Sama seperti Anita dan Mama Sonya, yang juga melihat siapa yang datang. Dek. Ketika melihat siapa yang datang, jantung Rian langsung bergemuruh tidak karuan. Berdebar bukan karena Rian jatuh cinta atau sebagainya. Melainkan dia merasa cemburu tidak suka kepada orang itu. Apalagi di tangan orang itu, ada sebuah buket bunga lili. Bunga yang sangat disukai oleh Ayla. Selamat sore semuanya. Sapa Nando sebelum dia menyalami satu persatu orang yang ada di sana, termasuk Rian sendiri. Namun ketika ingin bersalaman dengan Rian, ada jeda sesaat, karena Rian bukannya langsung menerima uluran tangannya. Tapi malah melihat ke belakang Nando. Lo, kenapa? Tanya Nando merasa heran dengan sorot mata Rian yang tajam. Yang dikiranya melihat ke arah dia.
Apa Rian masih marah sama gue, karena sudah memukul dan bilang jika persahabatan kami sudah berakhir. Tapi sepertinya kemarin malam, dia malah menyelamatin nyawa gue juga kan. Nando bertanya-tanya di dalam hatinya. Sebelum Rian menjawab pertanyaannya. Ngapain lo, bawa agar-agar ke sini? Bukannya menjawab, tapi Rian malah balik bertanya. Gue nggak bawa agar-agar, lagian siapa yang mau makan agar-agar di sore hari seperti ini? Nando menyerngit aneh. Karena di keranjang yang dia bawa, tidak ada agar-agar. Yang ada, hanya buah-buahan segar, yang dia petik sendiri dari kebun pamannya. Lalu dihias menjadi bingkisan yang sangat indah. Mendengar suara yang berisik, membuat Ayla bangun, setelah tidur kurang lebih hampir 1 jam. Kak Nando, kakak sudah datang. Begitu Ayla membuka matanya, dia langsung melihat ke samping, di mana tempat Nando berdiri sekarang. Sayang, kamu sudah bangun. Kamu tidur lagi saja. Jangan bangun sekarang, tidak baik untuk ibu hamil. Rian kembali mengelus kepala Ayla, agar Ayla tidur lagi. Itu pun sebelum tangannya dipukul oleh Mama Sonya. Karena melihat terjadi keributan, Mama Sonya langsung berdiri untuk melihat apa yang sedang terjadi. Au, Mama kenapa mukul tangan Rian? Rian ini pasien yang sedang dirawat di sini, Ma. Rian mengadu sambil mengelus tangannya yang tidak diimpus. Kenapa dipukul? Rian, ini sudah 4:30. Ayla tidak boleh tidur lagi, karena tidak baik untuk kesehatannya. Bukannya malah sebaliknya. Kata Mama Sonya menahan jengkel dengan kebodohan putranya itu. Sedangkan semua yang ada di sana, tertawa melihat kelakuan Rian yang tiba-tiba menjadi aneh. Tapi, sayang, aku sudah tidak mengantuk lagi, lagian ini juga sudah sore. Aku belum mandi juga. Ayla langsung memotong ucapan Rian. Karena bila dibiarkan, masalahnya tidak akan beres. Vino, Sari, kalian juga datang. Aku sangat merindukan kalian berdua. Ucap Ayla yang ingin turun dari ranjang untuk menyapa kedua sahabatnya. Kamu mau kemana? Tidak boleh turun. Rian mencekal pergelangan tangan Ayla. Aku tidak kemana-mana. Hanya ingin ikut duduk di atas sofa. Jawab Ayla melihat pergelangan tangannya yang masih dicekal. Rian, kamu ini kenapa sih? Lihat itu tangan Nando tidak kamu terima dari tadi. Bikin masalah saja, Mama pusing melihatnya. Tegur Mama Sonya yang masih berdiri di sana. Kebetulan Mama Sonya melihat Nando kembali lagi menurunkan tangannya. Karena Rian sibuk membahas masalah agar-agar yang tidak ada. Oh, sorry Nan, gue lupa. Lagian lo, ngapain juga bawa agar-agar datang ke sini? Rian yang masih melihat Vino tidak suka. Baru tahu jika Rian tidak menyukainya, Vino malah dengan sengaja berjalan maju ke depan untuk mendekati Rian dan Ayla. Ai, ini bunga untukmu. Cepat sembuh ya cantik. Ucap Vino mengelus kepala Ayla. Seolah-olah Rian tidak ada di sana. Plak. Aduh. Vino yang gantian mengaduh. Karena tangannya dipukul oleh Rian. Enak aja ngelus kepala istri orang, lagian di sini yang sakit itu, gue. Rian langsung saja mengibarkan bendera perang. Setelah melihat tangan Vino dengan lancang mengelus kepala istrinya. Ternyata kamu sedang cemburu Ri. Tawa Anita pecah, setelah melihat sikap posesif Rian. Karena tidak disangka-sangka, lelaki yang sangat dingin dengan orang lain itu. Sekarang menjelma seperti anak kecil, yang takut kehilangan mainannya. Aku nggak cemburu Nit. Tapi entah mengapa, aku tidak suka melihatnya. Setelah dia memukulku waktu itu. Elak Rian yang sudah berhasil meletakkan tangannya di atas bahu Ayla, lalu merangkulnya. Sudah. Diiyain aja Nit. Biar dia senang. Kamu kayak nggak tahu aja,
jika orang sudah bucin akut. Nando melerai perdebatan itu. Oh ya Ri. Ini kenalin tunangan gue, namanya Sari. Mungkin waktu itu, lo sudah pernah ketemu dia kan? Ucap Nando mengalihkan topik, karena malas meladeni kebucinan Rian. Yang baru mereka ketahui hari ini. Jadi dia tunangan lo. Kenapa bisa jauh banget? Kalian bikin gue penasaran aja tahu nggak? Keluh Rian yang sudah merasa lega. Karena satu saingan terberatnya, akan menikahi wanita lain. Cepat sembuh ya. Biar bisa menjaga Ayla dan si kembar. Ucap Sari menyalami tangan Rian. Setelah memberikan barang yang dibawa olehnya. Sari pun memeluk Ayla sambil meneteskan air mata bahagia. Karena merasa bersyukur, ketika Ayla diculik, tidak terjadi apa-apa pada Ayla dan anak yang dikandungannya. Ditambah lagi sekarang sahabatnya itu juga sudah bersama lagi dengan Rian suaminya. Aku sangat mengkhawatirkan kalian. Saat Kak Nando memberiku kabar, jika kamu diculik. Sari masih menangis memeluk Ayla. Dia tidak peduli menjadi perhatian Rian dan Anita. Karena Nando maupun Vino tentu sudah memahaminya. Sudah jangan menangis lagi, aku dan anakku baik-baik saja. Ayla melepaskan pelukannya dan menghapus air mata Sari. Jangan menangis lagi, memangnya tidak malu dilihat Kak Nando. Kamu akan bertambah jelek jika menangis seperti ini. Canda Ayla agar Sari berhenti menangis. Kamu ini, aku kan khawatir pada kalian ay. Sari akhirnya tersenyum mendengar candaan dari Ayla. Dan tibalah saatnya giliran Vino yang akan menyalami Rian. Padahal beberapa menit yang lalu, tangannya baru saja dipukul oleh Rian. Apa? Lo, mau dipeluk juga? Sini sama gue. Kata Rian yang semakin menunjukkan sikap posesifnya. Malahan ketika berbicara pun, Rian menggunakan kata lo, gue. Seperti dia berbicara kepada Nando dan Andre. Cih. Awas aja kalau lo nyakitin sahabat gue lagi. Akan gue bawa dia pergi dari sini. Ancam Vino tak kalah sengit dari perlakuan Rian padanya. Kop, Rian tidak sempat menyelesaikan ucapannya lagi. Karena Mama Sonya sudah mengajak Nando, Sari dan Vino duduk di sofa bersama dia dan Anita. Kalian biarkan saja, jangan dengarkan ucapan Rian. Terima kasih kalian sudah mau datang nak. Mama Sonya yang tahu, jika Rian pasti sangat takut kehilangan Ayla lagi. Makanya Rian bersikap seperti itu. Namun mereka semua tahu, jika Vino maupun Nando sangat menyayangi Ayla seperti adik mereka.